إلا خندردنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على إخوانه من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة المقربين khususan musannif handal kitab Syekh Fatullah Al-Burhanpuri wa khususan Syekh Samsuddin As-Sumatrani wa khususan Syekh Abdul Hafiz Singkili wa jami'il awliya wa khususan masyaykhim wa asyadidi wa asyadidi wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin al-muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Malam ini sebagai malam khataman kitab ini karena sudah pembahasannya menjelang akhir. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Wa inna jami'al mawjudati, dan sesungguhnya semua yang wujud. Jadi wa inna jami'al mawjudat, dan sesungguhnya segala yang ada, ya, min haisul wujud, dari sisi adanya, itu ainul haqqi subhanahu wa ta'ala, yaitu esensi dari al-haq subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan sudah mulai titik akhir, ya, sudah mulai tahap kesimpulan-kesimpulan atau poin-poin yang penting. Setelah kita membahas tentang proses tajalli wujud dari wujud qadim yang ada 3 martabat, ahadiyat, wahdat, wahidiyat, kemudian berproses ya, pada wujud hudus mulai dari alam arwah, alam misal, alam azan, dan alam insan. Di sini dijelaskan bahwa semua yang maujudat, ya, artinya semua wujud yang ada, seperti wujud alam semesta, termasuk diri kita, ya, dari sisi wujud keberadaannya itu ainul haqqi subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dipandang dari sisi wujud substansinya, ya, bahwa semua yang wujud adalah ainul haq. Ainul haq itu esensi daripada al-haq. Kalau kita analogkan dengan contoh-contoh yang gampang dipahami, ya, seperti kapas berproses menjadi benang, berproses menjadi kain, kemudian berproses lagi menjadi aneka warna-warni baju.
Nah, ketika sudah berwujud ragam aneka warna-warni baju, ya, ini kalau bicara secara hakikat bahwa ragam wujud ya baju yang bermacam-macam itu sesungguhnya ainnya, esensinya adalah dari kapas. Jadi esensinya, asal zatnya yaitu dari kapas. Ini yang dimaksud bahwa segala maujud yang ada di alam semesta itu ainul haq, esensi dari al-haq. Artinya asal usul yang mengadakan adalah al-haq subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan lain juga bisa kita pahami ya, seperti pohon jambu yang sekarang sudah besar di hadapan kita. Itu kalau dilacak asal usulnya itu adalah dari biji jambu. Dulunya dari biji kecil, tapi ketika berproses ya menjadi sebuah pohon besar, kemudian ya daunnya cukup rindang, kemudian berbuah lebat. Wujud-wujud yang ada itu dari sisi substansinya itu adalah ain, esensi dari biji jambu. Itu perumpamaan yang bisa dipahami. Kemudian perumpamaan lain yang sebagaimana dijelaskan oleh mu'alif dengan menggunakan perumpamaan pohon kurma. Pohon kurma ketika sudah berwujud tumbuh besar ya, berbuah, ada daun buahnya, itu kalau dilacak asal usulnya dulunya berasal dari biji kurma ya, kecil, tapi sudah berwujud menjadi wujud yang besar. Nah, itu hakikatnya ya berasal dari esensi biji kurma. Begitu juga dalam memahami jami'ul maujudat. Jami'ul maujudat itu seluruh wujud yang nyata, yang konkret, yang ada di hadapan kita. Kalau dilacak ya, itu dulunya ya dari alam atsam, alam misal, alam arwah, kemudian terus kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dijelaskan bahwa segala yang wujud dari sisi wujud itu sesungguhnya ainul haq, esensi daripada al-haq. Ya. Nah, di sini mu'alif menggunakan kata al-haq. Ya, harus dipahami ini berbeda dengan menggunakan kata Allah. Nah, dari awal ulama-ulama muhaqqiqin ya seperti Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Abdul Karim Al-Jili ya, dan ulama-ulama lain termasuk Syekh Fatrullah itu menggunakan kata al-haq ya, bukan kata Allah. Di situ ainul haq. Maka di sini kita paham bahwa al-haq ya itu sebagai nama dari tajalli wujud yang nyata di alam semesta ini. Wa min haitsu ta'ayun, sedangkan dari sisi wujudnya, dari sisi perwujudan wujud-wujud tadi
dari sisi ta'ayun, ya, kenyataan, itu ghairul haq, dia bukan al-haq subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maksudnya begini. Kain ini, ya, ini asal usulnya adalah dari kapas. Tapi kain ini bukan berarti dia kapas. Ini adalah kain karena sudah berproses bertajalli menjadi wujud ain. Tapi esensinya, ya, kalau dilacak ketemu, oh, esensinya adalah dari kapas. Begitu juga ketika kita melacak wujud alam semesta yang ada ini, ya, dilacak, oh, dulunya tidak ada, Allah yang mengadakan. Maka esensinya kembali kepada al-haq subhanahu wa ta'ala. Tapi dari sisi perwujudan, ketika sudah ada bentuk pohon, kemudian binatang, terus manusia, terus gunung, laut, bulan, bintang, dan seisinya, itu dari sisi namanya min haitsu ta'ayun ghairul haq, ya, dia adalah bukan dari al-haq, dari sisi ta'ayun. Kenapa? Karena dia sudah punya nama masing-masing. Kalau ini namanya ya gelas, ini namanya laptop, ya. Jadi semua yang ada di alam semesta itu sudah punya nama masing-masing. Maka di sini disebut ghairul haq. Dari sisi ta'ayun, perwujudan yang physically. Tapi kalau dikaji dari aspek substansi, yaitu min haisul wujud, asal usul wujud, yaitu ainu wujudul haq, yaitu esensi dari wujud al-haq. Maka boleh dipahami bahwa misalkan baju ini, ya, esensinya ya dari kapas. Tapi baju ini bukan kapas. Karena setelah berwujud baju seperti ini, namanya koko, gitu, baju koko. Itu sudah masyhur. Kalau ada orang menyebut, ambilin kapas dong, kapasnya Pak Ali bagus. Nah, ini namanya dia tidak bisa meletakkan, mempraktekkan hakikat secara proporsional. Sudah jelas ini berupa wujud baju koko, tapi disebut dengan nama kapas. Padahal kapas itu esensinya, gitu. Ya, ini harus dibedakan secara cermat, sebab di sini sangat dihindari terjadinya ilhad. Ilhad itu gini, ini baju koko ya kapas, kapas ya baju koko. Ini namanya ilhad, mencampur aduk. Nah, contoh kayak pohon jambu ini ya dari ya biji ya pohon jambu. Kalau dalam konteks ketuhanan, Allah adalah alam, alam adalah Allah. Nah, ini pemahaman yang ilhad, yang orangnya disebut mulhid, pemahamannya ilhad, ya. Kalau orang yang mengikuti paham ini namanya mulhidin. Nah, orang yang mencampur aduk antara Allah yang tanzih dengan yang tasbih, ini tidak dibenarkan. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, ya, Allah sudah melarang. Wadaru, dan tinggalkan alladzina yulhiduna, orang-orang yang mencampur aduk, ya, bi asma'ihi, dengan nama-namanya. Sudah jelas ini secara umum disebut baju koko. Kok disebut kapasmu bagus? Nah, ini sama aja kayak orang mabuk. Gitu. Sudah nyata di hadapan kita beragam wujud yang diadakan oleh Allah. Ketika sudah beragam wujud, ya sebutlah namanya sesuai dengan penamaan yang lazim di wilayah masing-masing.
Kalau disebut dengan esensinya, nah itu tidak tepat. Itu disebut yulhiduna bi asma'ihi. Nah, sebab pemahaman di titik ini itu sering keseret ya antara dua pemahaman. Yang satu ilhad tadi, mencampur aduk, yang satu tetap muwahhid. Nah, pemahaman muwahhid itu yang bagaimana? Pemahaman muwahhid itu ya saya analogkan bahwa baju ini ya baju koko. Kalau asal usulnya ya dari kapas. Ini secara ilmu teoretik epistemologinya begitu, bahwa baju koko ini asal usulnya adalah dari zatnya adalah kapas. Tapi ketika sudah berwujud nyata, kemudian untuk dikomunikasikan dengan yang lain atau di tengah masyarakat, jangan sampai salah mempraktekkan. Maka kalau orang muwahhid dia akan menyebut, kapas kamu bagus ya. Nah, ini yang mulhid, ini yang ilhad, karena mencampur aduk. Padahal ini sudah punya nama sendiri, yaitu namanya baju koko. Kalau yang muwahhid ya secara lisan disebut, baju koko Pak Ali bagus. Tapi hakikatnya dia sudah ngerti bahwa baju koko ini zatnya berasal dari kapas. Jadi tidak disebutkan bahwa ini kapas, tidak. Tapi ini ya baju koko. Nah, inilah pemahaman antara muwahhid dan mulhid ya. Ini sangat tipis sekali. Ya, maka di Aceh pada zaman setelah meninggalnya Syekh Samsuddin As-Sumatrani muncul polemik, yaitu tentang dari konsep ini dipahami, kalau begitu kalau setelah dia paham hakikat kan, berarti alam semesta ini dulunya dari Allah. Akhirnya berarti Allah adalah alam, alam adalah Allah. Ini yang salah, ini yang tidak dibenarkan. Nah, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mu'alif, yaitu tadi harus proporsional. Jadi antara pemahaman muwahhid dan mulhid ya, ini terjadi dalam konteks memahami substansi hakikat ini. Kita bisa memilih yaitu pemahaman yang muwahhid. Muwahhid yaitu pandangan dengan suhud, memandang bahwa ini namanya baju koko, tapi secara substansi ini berasal dari kapas. Nah, itu. Jadi tidak untuk diucapkan. Wal ghairiyah i'tibariyatun ya. Hal-hal yang sifatnya ghairiyah selain Allah itu hanya sebuah iktibar, itu bukan hakikat. Ya, sebuah majas untuk penyandaran gitu. Nah, istilahnya tadi ini disebut baju koko ya, ini iktibar karena orang sudah memahami bahwa ini ya baju koko. Mereka juga sudah tahu kalau asal usul baju koko ini zatnya adalah dari kapas gitu. Wa min haisul haqiqah wal ghairiyah i'tibariyatan wa min haisul haqiqah fal kullu huwal haq subhanahu wa ta'ala. Jadi fal kul semuanya ya, semuanya itu berarti semua yang ada di alam semesta termasuk diri kita ya, al haqqu yaitu disebut dengan nama al-haq ya, al-haq subhanahu wa ta'ala. Jadi harus dibedakan penggunaan istilah al-haq dengan penggunaan nama Allah. Kalau Allah bersifat tanzih, maha suci, yang memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un, yang qiyamuhu bi nafsihi, yang qidam, yang baqo ya, ini Allah bersifat tanzih. Sedangkan al-haq ini sebagai sebuah tajalli dari wujudul al-haq. Ya, jadi al-haq ini digunakan untuk menyebut tajalli wujud yang
diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus dipahami apa yang dimaksud dengan penggunaan kata Allah. Ini berarti ini Allah sebagai zat wajibul wujud yang laisa kamitslihi syai'un, yang qiyamuhu binafsihi, yang qidam, yang baqa, yang wahdaniyah. Nah, sedangkan proses tajalli alam semesta sampai wujud yang nyata di hadapan kita, sampai diri kita, itu disebut dengan kata al-haq. Jadi ketika nyebut al-haq, itu hati langsung terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan menyebut kata al-haq, ya, itu hati langsung terkoneksi, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa misaluhu, dan contohnya, ya, al-hubab wal mauju wa kaunus salji, ya. Fa inna kullahunna min haisul haqiqah ainul ma, wa min haisu ta'ayun ghairul ma, wa kadhalika as-sarab min haisul haqiqah ainul hawa, wa min haisu ta'ayun ghairul hawa wasyarab fil haqiqah huwa zuhara bi syuratil ma, ya. Jadi yang harus dipahami, ya, bahwa wujud selain Allah hanya metafor, sifatnya majaz, ya. Wujud selain Allah ini hanya bersifat majazi, bukan hakiki. Semua wujud hakikatnya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Contohnya falkul, ya, semuanya, semua yang ada di alam semesta, yaitu disebut dengan kata al-haq, ya. Kata al-haq di sini menggunakan istilah al-haq, ya. Wa misalhu, contoh, ya. Contohnya adalah seperti al-hubab, embun, ya. Kemudian ada al-mauj, buih, dan adanya salju, es, ya. Nah, ini perumpamaan. Jadi ada embun itu kalau di pagi hari, yaitu ada, itu namanya embun di pagi hari yang nempel di daun-daun, ya. Itu namanya embun. Hakikatnya apa? Zatnya ya air. Nah, terus yang kedua, wal mauj, yaitu buih yang ada di pinggir laut, ya. Itu hakikatnya apa? Ya air. Nah, kemudian salju, ya, es yang berupa salju itu. Hakikatnya apa? Air. Jadi buih, embun, salju itu hanya nama majazi, hakikatnya, zatnya adalah air. Nah, ini mu'alif menggunakan perumpamaan embun, salju, kemudian buih. Nah, ini menggambarkan bahwa ada ragam berbeda, ya. Embun itu munculnya di pagi hari, nempel di daun-daun, ya, atau di kaca atau di apa. Kemudian ada buih di lautan ketika gelombang ombak, ya, sampai pinggir jadilah buih. Kemudian salju itu bisa di daerah-daerah Eropa, kalau musim salju dia akan muncul salju. Lah, tiga benda ini, ya, namanya berlainan, tapi secara hakikat zatnya adalah sama, yaitu air, gitu. Ini penjelasan yang lebih konkret, ya.
Kemudian selanjutnya, fa inna kulahuna min haisul haqiqat ainul ma. Jadi semuanya tadi dari sisi hakikat itu adalah esensinya adalah air. Tapi dari sisi ta'ayun wujud ya, embun, buih dan salju, yaitu kalau sudah disebut dengan istilah embun, air, embun, kemudian buih, ya itu ya sudah memiliki nama masing-masing. Itu. Wakadzalika, dan demikian itu ya asyarab, yaitu fata morgana. Min haisul haqiqah, dari sisi hakikat. Ya, ainul hawa, dia adalah esensi dari angin. Wa min haisul ta'ayun, dari sisi perwujudan, dia adalah bukan angin. Wasarab, dan fata morgana fil haqiqah, secara hakikat hawa, yaitu angin atau udara. Dzohara, yang nyata, bisuratil ma, dengan wujud air. Ya. Jadi banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang sudah disampaikan oleh mu'alif, dan ternyata perumpamaan ini juga cukup banyak di sekitar kita, ya. Sehingga secara substansi kita paham bahwa harus dibedakan mana wujud yang hakiki, mana wujud yang majazi. Ya, penamaan semua wujud yang ada di alam semesta itu disebut dengan wujud majazi, sedangkan wujud hakikinya kembali kepada Al-Haq Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang mulai membahas argumentasi dalilnya. Apakah ajaran yang disampaikan oleh mu'alif itu sesat? Ya. Karena ada juga yang menuduh ajaran tasawuf itu sesat. Kalau ini masuk pembahasan falsafi, ada juga yang menuduh ajaran tasawuf falsafi juga sesat. Nah, mari kita cek bareng ya, supaya orang yang menyesatkan bisa terbuka dengan argumentasi dalil-dalil yang disampaikan oleh mu'alif. Tuduhan sesat ya sesungguhnya menurut saya karena faktor tidak paham. Tuduhan sesat sering muncul juga akibat ya iri dengki atau ketidaksukaan. Tapi fakta dari pembahasan teori ilmu ini ada argumentasi ortodoksi yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Wadalailu, dan bermula dalil-dalil ad-dallati yang menunjukkan ala wahdatil wujud, atas wahdatil wujud, kasiratun, itu banyak. Jadi dalil yang membahas soal wahdatul wujud ini cukup banyak. Ya, amma minal Qur'anil adim, adapun yang sumbernya dari Al-Qur'an, faqaluhu azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasama wajhu. Walillah, dan milik Allah, al masyriqu, yaitu arah timur, wal maghrib, dan barat. Fa aynama tuwallu, dan di mana kamu menghadap, fasamma, maka di sana, wajhallah, yaitu zat Allah. Jadi artinya barat dan timur semua milik Allah. Ya. Tidak ada yang dimiliki oleh selain Allah. Semua milik Allah, karena Allah yang mengadakan. Kemudian dimanapun kamu berada, mau di timur, di barat, ya, fasamma wajhu, di situ kamu akan menemukan, merasakan kehadiran zat Allah, kehadiran ya wujud Allah. Jadi artinya ketika kita berada di alam semesta ini, dimanapun kita berada, harus dipahami bahwa apa yang ada di sekeliling kita, termasuk diri kita, tidak ada lain adalah wujud yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak mungkin ada wujud yang ada selain dari wujud yang diadakan oleh Allah. Kemudian ayat yang kedua, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu, dan kami, aqrabu, terlebih dekat, ilaihi, kepadanya, ilaihi, kepadanya, min hablil warid, dari urat nadi. Jadi kami, kami ini menarik kalimat ayat ini menggunakan nahnu, mutakalim ma'al ghair, tidak mutakalim wahdah. Kami aqrabu ilahi, kami lebih dekat kepadanya, min hablil warid, dari urat nadi. Ini ayat Al-Quran. Ada makna yang tersimpan di balik kalimat ini. Bukan berarti ini dipahami secara fisikly. Fisik itu, oh iya, berarti Allah lebih dekat di urat nadi. Digambarkan, oh berarti di sini ya. Bukan begitu. Urat nadi ini sebagai simbol dari kehidupan manusia. Kalau urat nadi ini masih ada detak gerak, itu berarti tandanya masih ada kehidupan. Artinya manusia yang hidup, itu dicek aja urat nadinya. Kalau masih aktif, normal, ya berarti dia hidup. Kalau dia hidup berarti di situ ada ruh. Kalau di situ ada ruh berarti itu sebagai wujud adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi orang yang memahami nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bagi kalangan yang salah memahami itu dianggap masa menggambarkan lebih dekat dari urat nadi. Ini jangan dipahami secara tekstual, tapi maknawi. Maksudnya bahwa urat nadi itu sebagai simbol kehidupan. Kalau ruhnya ada, berarti urat nadinya masih normal, masih aktif. Tapi kalau urat nadinya sudah tidak berfungsi lagi, berarti itu sudah meninggal. Artinya bahwa ketika kita hidup berarti kita sangat dekat dengan Allah. Buktinya apa? Buktinya kita ada kehidupan. Buktinya kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara. Ini kalau nggak ada ruh nggak mungkin bisa. Ruh diambil, ya otomatis semua tidak berfungsi dengan baik. Ini maksud daripada ayat ini. Jadi maksudnya ketika orang itu menyadari betul hakikat dirinya, ketika matanya bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, itu mbok yao iling, gitu. Ingat itu yang ngasih itu Allah. Ya, itu. Adanya ruh yang ada di dalam diri kita, sehingga semua bisa normal, bisa hidup. Nah, ini diharapkan sebenarnya mbok ya eling, ya. Wong yang sudah jelas menghidupkan dirimu, kok kamu masih tidak ingat Allah. Yang sudah jelas ngasih kamu hidup, ya, kok kamu masih lupa sama Allah. Itu. Jadi ini memiliki makna, ya, lebih mendalam sebenarnya, ya, supaya ketika saat kita mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, ya seharusnya kita ingat Allah. Karena mata normal, telinga normal bisa mendengar karena ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Kemudian berikutnya, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ini ayat
Wahwa dan bermula Allah ma'akum sertamu ainama kuntum di mana kamu berada. Itu. Jadi Allah besertamu dimanapun kamu berada. Artinya kalau kita pergi dimanapun tempatnya, mau di kota, di gunung, di desa, sekalipun di planet, ya, sekalipun seperti para astronot, ya, itu ainama kuntum, pasti di situ wahwa ma'akum, Allah menyertaimu. Itu. Ini sebenarnya ya Allah itu menyadarkan. Kok Allah besertamu, buktinya apa? Ya jelas, kamu bisa hidup, organ tubuh kamu bisa normal, mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, itu karena ada ruh. Ruh itu min amri Robbi. Gitu. Maka ketika kamu masih hidup, disitulah kamu harus menyadari bahkan bahwa yang menghidupkan, menggerakkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wahwa ma'akum ainama kuntum. Ya. Jadi jangan dipahami Allah di atas, di langit, di surga, sehingga seolah-olah diri kita ini ya, terbebas dari pandangan Allah, merasa diri kita ini wujud yang independen. Ya, jangan kepedean merasa dirinya independen. Ya, kita ini ibarat wayang yang nggak punya daya dan kekuatan apa-apa. Maka pada saat yang wayang ini digerakkan tangannya, kemudian bisa bicara, bisa mendengar, ya itu hakikatnya yang memberikan fasilitas adalah Sang Dalam. Ayat berikutnya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan sesungguhnya kami terlebih dekat ilahi kepadanya minkum dari kalian walakin la tubsirun, akan tetapi banyak yang tidak melihat. Itu jadi Allah sudah menyatakan aku tuh lebih dekat sekali dengan hamba. Ya, akan tetapi banyak yang tidak menyaksikan. Contoh ya, udah jelas dia itu wujudnya itu Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih ruh sehingga semua bisa menjadi manusia yang aktif bergerak. Nah, seharusnya dari ini sudah sadar. Ini berarti Allah beserta kita. Lah kok masih tanya Allah di mana? Sama saja kayak ada semut nempel di gelas, lalu bertanya semut, gelasnya mana? Nah, ini sama saja orang yang sudah dikasih wujud, fasilitas hidup, semua organ normal, itu semua adalah fasilitas dari Allah, lalu bertanya Allah di mana? Itu. Kemudian ayat berikutnya, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang baiat kepadamu ya Muhammad, innama yubayyi'una, sesungguhnya mereka baiat Allah pada Allah. Yadullah, tangan Allah, fawqa aydihim, di atas tangan mereka. Dalam memahami ayat ini harus dibedakan, ada 3 pemahaman ya. Ayat ini yadullah fawqa aydihim. Kalau madhab Asy'ariyah ya, itu menghindari penggunaan nama secara fisikly. Yadullah dipahami tangan Allah. Ini Asy'ariyah tidak menggunakan pemahaman yang demikian. Sebab kalau dipahami yadullah tangan Allah berarti fisik, dan kalau fisik ini berarti ya dia sama kayak manusia itu. Maka yadullah oleh Asy'ari ditakwili dengan qudratulllah, yaitu tangan sebagai simbol kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yadullah berarti qudratulllah.
yaitu kuasa Allah ya di atas tangan mereka. Ya, itu. Kemudian kalau ulama ahli kasfi itu memandang secara ilmu hakikat. Ya, artinya bahwa gerakan tangan apapun itu dipandang secara hakikat bahwa yang menggerakkan hakikatnya adalah Allah. Jadi bukan tangan manusia yang bergerak, tapi tangan tersebut hakikatnya digerakkan oleh Allah. Yang ketiga, pemahaman Wahabi. Ya, Wahabi ini yang memiliki pemahaman mujassimah, tidak mau mentakwil. Yaduwah dipahami ya tangan Allah secara fisik. Ini. Nah, kalau dipahami tangan Allah secara fisik, ya ini berarti laisa kamitslihi syai'un. Ya, padahal ada ayat laisa kamitslihi syai'un. Nah, 3 pemahaman tadi, yang satu Asy'ariyah, yaduwah ditakwili dengan qudratullah, kemudian ahlu kasfi memandang bahwa tangan hamba hakikatnya digerakkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yaduwah dipahami secara fisik, tangan ya tangan. Itu. Nah, kita ya dari Asy'ariyah ya kemudian kita bisa naik kepada pemahaman ahlu kasfi. Itu. Kemudian ayat berikutnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum, dan itu di dalam dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi kita disindir oleh Al-Qur'an. Di dalam diri kita ini sudah dibuat konstruksi lahir batin yang secara sempurna oleh Allah. Ya, konstruksi lahir mulai dari rambut semua ini Allah yang desain. Kemudian dari aspek batin juga Allah yang mendesain. Nah, di dalam diri kita ya anatominya jasmani, kemudian nafsani, kemudian ruhani. Ya, ruh. Jasmani, fisik, nafsani itu nafas, jiwa, kemudian ruh itu adalah yang menggerakkan, yang menghidupkan jasmani dan nafsani ini. Nah, itu disuruh berpikir supaya kita menemukan siapa sih yang menggerakkan semua itu. Nah, akhirnya sadar, oh yang mengadakan Allah, yang menggerakkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya wa inda sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa inda sa'alaka, dan ketika bertanya kepadamu siapa ibadi, hambaku, siapa ibadi anni tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Itu. Jadi kalau berdoa kepada Allah ya cukup dengan hati, lintasan, ya suara, itu Allah mendengar. Itu. Jangan sampai doa sambil teriak-teriak ya dikira Allah itu tidak mendengar ya. Bahwa lintasan batin kita pun Allah tahu. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Nah, ya, ini juga dalil-dalil hakikat semua. Wa ma ramaita, dan kamu tidak melempar id ramaita ketika kamu melempar, walakinallaha rama, dan akan tetapi Allah lah yang melempar. Nah, ini ayat ini latar belakangnya yaitu ketika umat Islam sedang perang, ya, kemudian diberikan kemenangan. Nah, kalau diberikan kemenangan, itu ada potensi ujub dan takabur. Wah, merasa strateginya hebat, merasa dia hebat sehingga bisa menang. Nah, kemudian turunlah ayat hakikat ini, kemenangan ini bukan dari kerja kerasmu, ya, kemenangan ini ya hakikatnya dari Allah. Ketika kamu melempar ya tombak, kamu berperang, semua yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa ma romaita, ya, dan kamu tidak melempar, it romaita, ketika kamu melempar,
Walakinna Allah, sesungguhnya hakikatnya yang memberikan kekuatan melempar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya menyadari, oh iya, diri kita tidak punya daya dan kekuatan apa-apa, semua kembali kepada Allah. Andai diberikan kemenangan, ya kemenangan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini salah satu cara untuk menundukkan keakuan di dalam diri kita. Biasanya orang itu kalau tidak didasari dengan ilmu tauhid begini, ya sukses dikit itu langsung sombong. Ya. Tapi kalau didasari dengan ilmu tauhid, oh iya, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allah bikulli shay'in muhita, wa kana dan ada siapa Allah bikulli shay'in dengan segala sesuatu, muhiton itu meliputi. Artinya bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Nah, kemudian bukti berikutnya yang bersumber dari al-hadis, ya, terkait dengan ajaran-ajaran hakikat. Wa amma minal hadis, dan ada pun dari hadis as-syarif yang mulia min qaulihi, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asdaqu kalimatin, sebenar-benarnya kalimah maqalahul Arab, yang disampaikan oleh orang Arab, kalimatul labid, yaitu ucapan labid. Ala, ingatlah, kullu syai'in, setiap sesuatu, ma khalallah, selain Allah, batilun itu batil. Ini kalimatnya labidnya, ingatlah bahwa segala sesuatu selain Allah itu batil, artinya enggak ada. Wa kullu na'imin, dan setiap kenikmatan, la mahalata zailun, ya pasti ya akan sirna. Jadi artinya tidak ada yang kekal di dunia ini, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqaluhu sallallahu alaihi wasallam, inna hadakum idza qama ila shalah fa inna ma yunaji rabbah. Faqaluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi, inna ahadakum, sesungguhnya seseorang, idza qama, apabila berdiri, ila sholati, melaksanakan salat, fa inna ma yunaji, sesungguhnya dia sedang munajat, rabbahu, pada Tuhannya, fa inna rabbahu, maka sesungguhnya Tuhannya, bainahu, antara dirinya, wa bainal kiblati, dan antara kiblah, gitu. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam haliyan anillah. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam hakian bukan halian, hakian itu diriwayatkan anillah, berarti ini hadis qudsi, ya. Ini hadis qudsi. La yazalul abdu, la yazalul abdi yataqarrabu ilayya. La yazalu, ini ada teks sebelumnya, ya, saya bacakan secara utuh. Ya, di sini hanya disebutkan potongan akhir. Kalimat teks sebelumnya, mataqarraba ilayya mutaqarribun, ya. Mataqarraba, tidak dapat mendekat, ilayya, kepadaku, siapa al-mutaqarribun, orang-orang yang mendekatkan diri, ya. Mataqarraba ilayya mutaqarribun bimisli adai maftaratu, hanya menjalankan yang aku wajibkan. Jadi seorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepadaku hanya menjalankan yang wajib, sholat yang fardu saja, itu tidak akan bisa. Nah, baru disambung ini. La yazalu abdi yataqarrabu, ya. Kalau la yazalu, kalau bahasa pesantren, ora gingsir-gingsir, ya. Kalau bahasa Indonesia, ya, seorang hamba dapat mendekatkan diriku senantiasa, ya, bin nawafil, dengan melakukan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya,
Fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku mencintainya, fakuntu sam'ahu, maka aku menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bi, yang dia mendengarkannya, wa basarahu, dan aku menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bi, yang digunakan untuk melihatnya, wa basaru, dan penglihatannya, ya, dan aku menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bih, yang digunakan untuk melihatnya, wa yaduhul ladzi yabtisu biha, dan tangan yang digunakan untuk menggenggam, wa risilahul ladzi yamsi biha, dan kaki yang digunakan untuk berjalan. Nah, ini artinya bahwa seorang hamba dapat mendekatkan diri kepada Allah selain yang wajib juga yang sunnah. Maka ini harus menjadi prinsip para salik. Untuk menuju Allah ya harus istiqomah di dalam yang fardu dan istiqomah di dalam yang sunnah. Itu karena kalau kita istiqomah sampai Allah jatuh cinta. Kalau Allah jatuh cinta, maka akan mendapatkan fasilitas tadi, pendengarannya terakses ya langsung dengan Allah. Nah, kemudian penglihatannya, tangannya, berjalannya, ya semua terakses, terhubung ya dengan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu, ya ini tambahan hadis qudsi. Ya abdi, wahai hambaku, idza maritu falam tuidni. Hei hambaku, apabila aku sakit kamu tidak menengokku. Wa idza waja'tu, dan ketika aku lapar, falam tut'imni, ketika aku lapar kamu tidak memberi makanku, ila akhirih. Ini hadis ini ya Allah menyampaikan seperti itu sebagai pengingat ya, bahwa ketika ada orang sakit ya kita dianjurkan untuk menengok ya, sebab yang memberi sakit orang tersebut adalah Allah. Maka kalau kita menengok itu menjadi wujud ya dari sikap kita untuk mendoakan saudara kita yang sedang sakit. Nah, di situ Allah, wa idza maritu falam tuidni. Ketika aku sakit kamu tidak pernah menengokku. Artinya ini jangan sampai hamba ini egois. Ya, gara-gara yang sakit misalkan orang yang tidak punya diabaikan. Kalau yang sakit orang kaya berebut gitu. Apalagi yang sakit pejabat berebut lagi. Nah, ini tidak boleh. Siapapun yang sakit, hakikatnya sakit itu yang memberikan Allah, maka ingatlah ya, tengoklah ya sebagai wujud ya kelembutan dari hati kita untuk mendoakan saudara kita yang sedang sakit. Begitu juga wa idza waja'tu, ketika aku lapar, ini bukan Allah yang lapar, tapi makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Jangan sampai ada yang kelaparan kita biarkan. Sementara kita asik wirid menuju Allah, tapi nggak punya kepedulian terhadap sisi kiri kanan. Orang yang sudah paham hakikat, istilahnya kalau dia makan, sekelilingnya juga harus makan. Jangan sampai ada yang tidak makan. Gitu. Kemudian berikutnya, waruya Tirmidzi fi hadis tawil walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law annakum dalaitum bihablin ilal ardi lahabatu ala Allah ta'ala summa qara sallallahu alaihi wasallam wal awwal wal akhir wal dhuhir wal batin wa bi kulli syai'in alim. Ini Nabi mengutip ayat wal awwalu, dia yang pertama, wal akhiru, dia yang akhir, wal dhuhiru, dia yang nyata, wal batin, dan dia yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, kemudian berikutnya bukti ucapan arifin ya, Quran sudah, hadis sudah, sekarang bukti pendukungnya ucapan arifin. Wa ma qaulul arifin billah adzallati ala wahdatil wujud fakasyiratun, cukup banyak, bihai sulata tifil adat ya, tidak terhitung jumlahnya. Walidzalam adkuruha, aku tidak bisa menyebutkan semuanya. Wa in syi'ta fa'alaikam bimutalatin nuskhatihim, ya silahkan Anda untuk membaca kitab-kitab mereka. Tajidu insyaallah, tentu
ini pasti ya merujuk kepada At-Tuhfah Al-Mursalah, kemudian Susul Hikam, terus ditambah kitab Al-Insan Al-Kamil dan kitab-kitab lainnya. Nah, dipersilahkan untuk mengkaji, membaca supaya tahu ya dalil-dalil yang disampaikan oleh para ulama-ulama muhaqqiqin. Nah, ini sebagai penjelasan akhir. Ayuhat thalib, wahai para murid ya, in aradtal wusul ilallah, jika kamu ingin wusul sampai kepada Allah, faltazim, maka tetaplah muta'abatan Nabi, mengikuti Nabi. Jadi wahai para salik, jika kalian ingin wusul kepada Allah, ikutilah Nabi ya, jangan keluar dari aturan Nabi. Awalan, permulaan, kaulan dalam ucapan, fi'lan dalam perbuatan, dohiran aspek dohir, wabatinan itu. Jadi harus mengikuti syariat Nabi, tidak bisa tidak. Sumat'al, kemudian jadikan muraqabah wahdatul wujud. Yang kedua, jadikanlah wahdatul wujud itu untuk muraqabah, untuk dihayati, kemudian dipikirkan, dikaitkan dengan wujud alam semesta, dikaitkan dengan diri kita, dikaitkan dengan zikir la ilaha illallah ya, digali maknanya sehingga menemukan makna hakiki di balik la ilaha illallah. Nah, di situ akhirnya menemukan yaitu muraqabatu wahdatul wujud. Sanian yang kedua, allati ya'inu wa maknal kalimah at-thayyibah, yaitu yang menjadi makna esensi dari kalimat thayyibah la ilaha illallah, min ghairi istiratil wudu, tanpa syarat wudu. Fa in wajadta fa huwa aula wala min tahsisi waqtin, dan juga tidak dengan mengkhususkan waktu duna waqtin, wa min ghairi mulahadatin nafsi tuhulan wa khurujan fil muraqabah, dan tanpa mulahhadatun nafsi, baik masuk keluarnya di dalam muraqabah. Wa min mulahhadati hurufil kalimat thayyibah, dan juga tidak dari mengingat huruf kalimat thayyibah, bal mulahhadatul muayyan faqat fi kulli halin qaiman ya, mulahhadatul makna ya, yaitu mengingat makna substansi dari la ilaha illallah itu apa? Aila maujuda illallah. Diamalkan fi kulli halin, dalam setiap saat, qaiman berdiri, qaidan duduk, au masyan at jalan, au mutazian atau tidur, mutaharikan atau bergerak, au sakinan atau diam, au syariban atau minum, au akilan atau sedang makan. Jadi seluruh gerakan selalu ingat eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqatul muraqabah, dan jalan untuk muraqabah yaitu antanfiya aniyatika, hilangkan keakuanmu. Jadi kalau muraqabah yang pertama, hilangkan keakuanmu. Jangan merasa ada, karena hakikatmu itu tidak ada. Yang ada hanya yang maha ada ya, awalan. Wal aniyah, dan keakuan, keeguan, ibaratun an ain takuna haqqatika wa batinuka ghairul haq. Jadi aniyah itu, keakuan itu hanya sebuah ibarat tentang dirimu ya, batinmu ghairul haq, itu selain dari al-haq subhanahu wa ta'ala. Wala tanfi'il hadil aniyah wa huwa ainu ma'na la ilaha, dan juga jangan nafikan kecuali aniyah yang dimaksud makna la ilaha. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada sesuatu apapun. Summa tasbutu al-haq, kemudian kamu menetapkan al-haq subhanahu wa ta'ala. Fi batinika syanian wa huwa ainu makna illallah. Ya, di sini sudah diajarkan la ilaha itu menafikan keakuan ya. Kemudian illallah menisbatkan al-haq ya subhanahu wa taala fi batinika. Ya, itu sebagai ain esensi makna illallah. Jadi la ilaha illallah itu harus dipahami maknanya, jangan sebatas lesannya aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya itu kurang efek gitu.
Fa in qulta idza kana wujud wahidan wa ghairuhu laysa bi mawjudin fa yusha'in tanfi wa yusha'in qulta wa humul ghairiyah wal aniyah allati tansha'ul khalqa wa hadal wahmu batilun fa alaika an tanfiya hadal wahm awalan summa tasbutu al haq subhanahu wa ta'ala fi batinika saniyan. Jadi tetap dalam melihat wujud dohir itu sifatnya majazi, tapi secara batin hakikatnya memandang kepada al-haq subhanahu wa ta'ala. Ayuhat tolib, nah ini closing statement. Ayuhat tolib, wahai para murid, para santri, para salik. Idza ghalabal hal alaika, ketika sudah dominan keadaan kepadamu bifadlillah, dengan mendapatkan anugerah dari Allah. Ta'lama tinggilah takdiru ala nafiyantika, maka kamu tidak mampu untuk menafikan anakmu al-wahmiyati yang bersifat imajinatif. Balam yabqa fika, bahkan tidak tetap fika pada dirimu illa isbatil haq, kecuali menisbatkan al-haq. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada kudrah kecuali la ilaha, tidak ada iradah la ilaha sampai la maujuda illallah. Itu harus dipahami maknanya. Isbatul haq ta'ala. Warazaqnallah, dan semoga Allah memberikan rezeki, warazaqona, dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita. Semoga memberikan rezeki kepada kita siapa Allah Ta'ala wa iyyakum, dan kalian semuanya. Hadal makom, kedudukan ini bihurmatin Nabi. Jadi kita memohon kepada Allah, tapi jangan lupa bihurmatin Nabi, ini wasilah. Bihurmatin Nabi dengan kehormatan, dengan istilahnya berharap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak bisa seorang salik melepaskan diri dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Subhanahu wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Tamma, sempurna hadal kitab. Kitab ini al-musamma, yang disebut bituhfah al-mursalah ila ruhin nabi. Alhamdulillah malam ini kita bisa menyelesaikan kitab ini. Kita hanya bisa bermunajat, mohon kepada Allah diberikan rezeki bisa memahami substansi isi-isi dari kitab ini. Setelah diberikan rezeki bisa memahami, mudah-mudahan diberikan anugerah bisa mengamalkan. Kemudian jadilah zauq, jadilah rasa, dan kita bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kitab ini, sehingga tidak keluar dari panduan kitab ini, sehingga terjadilah integrasi antara syariat, hakikat, thariqah dan ma'rifah ya secara proporsional. Mudah-mudahan ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi karamati Syekh Fadluh Al-Burhanpuri wa bi haqqi jam'il ulama di Nusantara, kita diberikan anugerah ilmu, amal, dan mudah-mudahan diberikan anugerah usul ilallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amika fi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa dhahirna biha min jami syai'an wa tarfa'una binika ala darajat bil aslam min jamil hawli wal hayati wa badal amat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatiki lima auhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa magdiratil adim. Allahumma ftah alaina futukal arifin bihikmatika wansur alayya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bimakarimil akhlaq wa bimahasinil adab wa bihulusin niyah wa bitamami syariati wa tariqati wal hikmati wal ma'rifati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min amanin la
yurfa wa min du'ain la yusma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa Allahumma ij'al fi qalbina nuran wa fi basyarina nuran wa fi sam'ina nuran wa an yamina nuran wa an yasharina nuran wa fawqina nuran wa tahtina nuran wa amamina nuran wa khalfina wa ja'al lana nuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ya sudah khataman kitab At-Tuhfatul Mursalah. Barangkali ada kekurangan, khilafan, mohon maaf. Wa nafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.